Bentar. Ya, ini dia. Ya, iya. Yang keempat, menebus dan memulihkan manusia. Oke, mari kita mulai. Setelah Tuhan Yesus menebus manusia dari tangan si iblis, dia naik ke sorga. Tapi dia secara roh kembali ke dunia. Mengetuk hati setiap orang, ingin diundang masuk ke dalam hati orang itu. Yang mendengarnya dan mau membuka hatinya menerima Yesus, dia pimpin dan tuntun orang itu hingga rohnya memperoleh tempat yang terutama dalam hidup orang percaya. Dan hati orang itu diganti dengan hati yang baru. Orang percaya ini akan memperoleh hati yang taat dan mudah menurut. Sampai orang itu mau melepaskan semua konsep berpikirnya yang lama seluruhnya untuk diganti dengan pikiran Kristus. Ya, mari kita baca ayatnya. Yeskil 36 ayat 25. Silakan Ibu Dan tolong baca. Bentar. Ya, silakan. Saya, Pak. Betul Ibu Dan. Oh, siap. Yeskel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Terima kasih Bu Lani. Saya selalu ya Bu. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, jadi apa yang terjadi ketika seseorang mengerti pemikiran ini ya, bahwa Tuhan Yesus mau menebus manusia dari tangan si iblis. Ini pokok pikirannya ternyata si tangan iblis ini mencengkram manusia untuk tetap ada dalam ketakutan. Ini iblis ini pekerjaannya memang bikin bikin apa? Memperdaya manusia terus-menerus dengan tipu daya, dengan setiap dusta ya. Meskipun dusta itu ada yang berupa hal-hal yang negatif maupun tampaknya hal-hal yang positif. Misalnya percaya diri itu dusta juga ya. Percaya diri hal-hal yang dibangun oleh si jahat dalam diri manusia. Maupun yang negatif berupa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu pun disengkram demikian hingga setiap manusia ada dalam kendali si iblis. Nah, setiap manusia ada dalam kendali si iblis, baik itu dalam hal-hal tampaknya seperti hal yang positif maupun hal yang negatif. Nah, Tuhan Yesus mau menebus manusia dari tangan si iblis agar apa? Agar manusia beroleh pimpinan, beroleh kehidupan, beroleh jalan seperti apa yang ia tunjukkan kepada kita. Ia kemudian mengetuk hati setiap orang. Ia ingin masuk ke dalam hati setiap orang. Yang mendengarnya, yang merespon, yang buka hati menerima dia, dia pimpin dan tuntun orang itu. Ya, agar kemudian rohnya memperoleh tempat yang terutama dalam hidup orang percaya. Ini yang kemudian menjadikan orang percaya itu mengalami kepenuhan Kristus, mengalami hidup yang penuh seperti Kristus hidup di muka bumi ini dulu. Hati orang diganti dengan hati yang baru. Ini kalau orang tersebut, kalau orang Kristen belum diganti dengan hati yang baru, maka orang tersebut masih bisa disengkram oleh si iblis dengan segala tipu daya dan kekuatannya. Orang percaya tersebut tidak akan memperoleh kehidupan Kristus selama-lamanya. Orang percaya harusnya memperoleh hati yang taat dan mudah menurut.
Siapa yang ia turuti? Tuhan Yesus yang ada di hatinya itu. Sampai orang itu mau melepaskan konsep berpikirnya yang lama. Seluruhnya untuk diganti dengan pikiran Kristus. Nah, ini ayat yang tadi dibaca sama Ibu Lani itu adalah ayat bagaimana Kristus nuntun manusia baru itu untuk masuk ke dalam seluruh apa? Kepada seluruh bagaimana Yesus mau bikin tubuh baru dalam tubuh jasmani kita ini semuanya. Oke? Dan dia yang bikin taat. Kita nggak bisa taat 100% sama Tuhan Yesus. Kita nggak bisa melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan Tuhan Yesus kecuali hanya jika Dia sendiri menghidupi semuanya itu dalam diri kita. Kita ini pada dasarnya seorang pemberontak, sama seperti Adam yang memberontak kepada Tuhan. Tapi jika kita ganti hati dengan hatinya Tuhan Yesus, maka konsep berpikir tentang ketaatan itu Ia yang menghidupkannya. Semudah apa sih Pak mentaati Tuhan Yesus? Kalau kemudian kita lebih menyukai masuk ke dalam sangkali diri, menyangkali diri. Kalau kita lebih 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 apa namanya, lebih memilih untuk masuk ke dalam seluruh menghilangkan identitas kita yang lama. Kalau kita misalnya lebih lebih mau memilih untuk kita masuk ke dalam hal-hal yang tidak menyenangkan bagi daging kita, itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Nggak lama kemudian kita bisa mendapatkan kehidupan yang baru itu, yang dari Tuhan Yesus itu. Memang memang tidak mudah bagi daging, sulit bagi daging. Tapi jika kita menuruti step by step, tahap demi tahap, bagaimana kita dipimpin Tuhan Yesus, kita pasti bisa melakukannya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan jangan jangan lupa, kita bisa taat karena kita ditolong oleh Roh Kudus. Mungkin kita butuh ide, kita butuh gagasan, kita mungkin butuh langkah awal. Roh Kudus mempersiapkan kita agar kita bisa melaksanakannya bersama-sama dengan Dia. Dia mempersiapkan dengan hati yang penuh ketulusan untuk ikut Tuhan Yesus, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan Yesus. Nah, itu proses pergantian langkah itulah saat kita melangkah dalam iman itulah terjadi pergantian hidup yang sebenarnya yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita untuk kita ganti kulit, kita ganti kehidupan, kita ganti pikiran sekaligus. Ya teman-teman, jadi Tuhan Yesus dan Roh Kudus bekerja bersama-sama untuk menggantikan kita yang lama dengan kita menghidupi Kristus yang baru dalam diri kita. Pemberian hati yang baru itu merupakan titik balik hidup seseorang yang sangat penting. Ini total bertolaknya dari sini ya, di mana Roh Kudus yang diberikan kepada dia, kepada kita, membuatnya rela diganti hidupnya oleh hidupnya Yesus. Sesudah itu akan terjadi proses pembuangan manusia lama. Agar manusia baru yakni hidupnya Yesus mulai nampak dalam hidup orang percaya itu. Jadi proses pembuangan manusia lama. Apa yang kemudian terjadi? Bukan kita kemudian proses dalam menanggulangi dosa sebetulnya teman-teman ya. Itu artinya kita masih berdosa terus-menerus. Tapi proses pembuangan manusia lama ini terjadi dalam hal untuk pergantian hidup yang baru yang ditanamkan oleh Tuhan dalam diri kita. Kita pilih hidupnya Tuhan, kita pilih cara pikirnya Tuhan, kita pilih cara salibnya Tuhan untuk menanggalkan daging. Dan ini ya bukan masalahnya kita jatuh ke dalam dosa, bukan. Tapi kita sangkali diri bahwa kita benar-benar tidak punya satu keinginan untuk kita boleh lagi hidup dengan cara pikir, cara hidup yang lama sekali itu. Nah, ini proses pembuangan manusia lama ini yang menjadi langkah-langkah berikutnya, teman-teman. Setelah kita mempunyai hidup dan hati yang baru dari Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 10. Saya minta Ibu Monica yang baca. Ibu Monica ada? Ada Pak. Iya. 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa kok kabur ya Pak? Kabur. Saya ada di sini nggak kabur. Huruf-hurufnya kok tiba-tiba berubah. Tunggu Pak. Ini mungkin ya sinyalnya sekarang. Ya. 2 Korintus 4 ayat 10.
Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Terima kasih Bu Monica. Nah, ini firman yang kita terima ya, satu kebenaran yang kita terima yang bisa memerdekakan kita. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Kematian Yesus itu dalam hal apa? Mematikan kuasa dosa dan kuasa maut yang ada dalam diri manusia. Jadi ingat, ketika kita membawa kematian Yesus, kita sedang membawa kuasa dosa dan kuasa maut itu ditaklukkan oleh Yesus sendiri dalam tubuhnya. Dalam tubuhnya loh Bapak Ibu sekalian teman-teman. Tubuh kita ini sanggup untuk mematahkan kuasa dosa dan maut selama kita membawa kematian Yesus. Seperti apa yang ia lakukan dulu 2023 tahun lalu di Israel ya. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Jadi ini bukan cuma penanggalan daging, tapi ini adalah kuasa terbesar yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Ketika ia mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Kuasa yang sama diberikan dalam tubuh kita oleh rohnya. Untuk menghidupkan bagaimana hidupnya Yesus itu ternyata dalam hidup kita. Terbukti dalam hidup kita. Ia kemudian membawa pikiran kita masuk, membawa hidup kita masuk ke dalam pengertian. Bagaimana membawa kematian Yesus. Apa artinya membawa kematian Yesus kemudian? Sebab kami yang masih hidup ini ya, ini yang menjadi landasannya. Terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Artinya apa? Kalau kita hidup penuh dengan kelimpahan, mungkin kita nggak bisa mengerti artinya bagaimana hidup diserahkan kepada maut. Tapi kalau kita mengalami hidup yang serba harus meminta petunjuk Tuhan, yang serba harus berdoa lebih, harus membaca Alkitab lebih, harus kemudian kita berlutut di hadapan Tuhan, serba harus meminta petunjuk Tuhan, maka sebetulnya kita lagi mengganti nyawa kita dengan nyawanya Tuhan. Dan itu baru latihan teman-teman. Nanti kalau kita sekarang mengalami hal-hal yang berkekurangan seperti begitu dan itu buat latihan. Kita mengalami duka cita, kita mengalami kesedihan. Tapi kelak kalau kita ngalamin hal-hal yang begitu membahagiakan, mengalami hal-hal yang berkelimpahan, yang penuh dengan sukacita, apakah kita mampu untuk meneruskan kembali kebiasaan kita yang lama itu ketika kita berlutut di depan Tuhan Yesus, meminta firman-Nya, berdoa sungguh-sungguh ketika kita berkekurangan gitu. Dan kalau kita berkelebihan kemudian, apakah kita bisa mempertahankan semuanya itu? Mempertahankan kebiasaan untuk mengandalkan Tuhan Yesus itu. Sehingga pada akhirnya kelak, baik sukacita, bahagia, duka cita, kesedihan, ataupun berkekurangan, ataupun berkelimpahan tidak menjadi soal bagi setiap anak-anak Allah. Kenapa? Karena hati kita, sikap kita, hidup kita tidak mengarah kepada kepentingan materialistik, tapi kepentingan Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Hidup kita bergantung bukan hal kepada hal kebendaan, tapi bagaimana Kristus kemudian melepaskan kita dari semuanya itu untuk benar-benar hidup dalam hidup yang nyata sebenarnya di muka bumi ini sebagai latihan dan sebagai yang nyata betulan nanti ketika kita berubah tubuh kita dan kita masuk ke dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Bapak Ibu sekalian teman-teman, akan nyata kelak bagaimana tubuh kita yang sekarang menikmati kehadiran Yesus. Ya, hari ini kalau kita menerima kehadiran Yesus, tubuh kita mengalami begitu banyak sukacita, mengalami begitu hal-hal yang membahagiakan, meskipun secara duniawi, secara kenyataannya di bumi ini kita lagi ngalamin hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang penuh dengan ketidakpastian di dunia ini ya sebetulnya. Tapi ketika kita menerima Kristus dan segala macam hal-hal yang diberikan olehnya, kita sedang menghadapi begitu banyak penghiburan,
Begitu banyak kebenaran yang terbentang di depan kita. Segala pengharapan, segala damai sejahtera. Mengapa kita mesti punya seperti itu? Agar kita mampu berjalan di jalan yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Bukan di dalam jalan dunia yang akhirnya menyesatkan kita dari Tuhan dan justru masuk ke dalam berbagai-bagai duka dan kebinasaan pada akhirnya. Ini yang perlu kita harus sadari teman-teman, bahwa ternyata hidup itu memberikan jalan kepada kita. Hidup Yesus itu memberikan jalan kepada kita dan juga kebenaran untuk kita dibenarkan, dibetulkan. Apa yang dibetulkan? Manusia lama dan pikirannya, cara pikirannya diganti dengan cara pikir Kristus yang semakin terbentuk hingga kita mempunyai hati yang bijaksana dan tidak cepat untuk diputarbalikan oleh si jahat. Teman-teman, inilah peperangan rohani sesungguhnya. Inilah yang kemudian membuat kita semakin bertahan dalam benar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita terima semakin dalam, semakin mengena, semakin mengakar kuat, bahkan bangunan yang kita bangun bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun terkena badai, tetap tahan goncangan, dan kita telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan untuk kita masuk ke dalam kerajaan berikutnya, langit baru dan bumi yang baru. Tepuk tangan semuanya teman-teman. Ya, baik, mari kita teruskan. Banyak kali proses pembuangan manusia lama itu membutuhkan proses kematian dalam hidup seseorang agar benar-benar bersih dari segala najis dalam hati dan pikirannya. Ini yang disebut brokenness atau penghancuran manusia lama agar hidup manusia baru yang sudah ada dalam orang itu muncul keluar. Kematian itu berarti mati terhadap cita-cita sendiri yang sifatnya kedagingan. Kematian terhadap usaha-usaha dengan kekuatan jiwa dan tubuh atau fisik hingga bisa mempercayai Tuhan yang sebenarnya mau bekerja sendiri di dalam dan melalui diri orang itu. Juga sekaligus kematian tabiat daging orang itu untuk diganti dengan tabiat Yesus yang kudus. Jadi hidup kudus itu bukan berarti menjauhi televisi ya, kan. Hidup kudus bukan berarti membaca kita banyak-banyak otomatis hidupnya kudus. Enggak kayak gitu loh teman-teman. Dengan proses ganti manusia lama ini terus-menerus. Manusia lama mungkin nggak tahan baca Alkitab. Ya pengennya pegang gadget, lihat YouTube, lihat snack video, lihat lihat apapun saja yang ada di dalam sosial media. Mungkin manusia lama nggak tahan. Tapi bukan berarti manusia baru itu adalah ciri-ciri orang yang tahan baca Alkitab saja. Tapi saya mau katakan, manusia lama yang dibuang terus-menerus itu akan semakin tahan masuk ke dalam berbagai-bagai goncangan kehidupan. Manusia baru, saya ulangi, ciri manusia baru, orang yang sudah masuk ke dalam manusia baru, mereka adalah orang-orang yang tahan masuk ke dalam goncangan kehidupan. Semakin tahan. Mengapa? Karena mereka telah terbentuk hidup Yesus dalam diri mereka. Ya, dan ini membutuhkan proses kematian. Jadi kalau kita tahan goncangan, tahan badai itu bukan berarti kita memang kebal perasaan, bukan. Tapi kita mengalami proses kematian, pecah yang namanya pecah kulit itu, brokenness itu enggak enak loh. Bagaimana sifat lama ketika dicabut keluar, tabiat yang lama dicabut keluar itu oleh Roh Kudus itu sangat sakit. Dan ini benar-benar membuktikan bagaimana kalau kemudian kita pernah melakukan kesalahan, pernah berdosa karena kita menghidupkan sifat tabiat yang lama itu, ketika dicongkel keluar, itu menyakitkan tubuh, enggak tahan. Kalau kemudian Tuhan congkel semuanya, dicabut semuanya. Mengapa? Karena kebiasaan lama itu saking mendarah dagingnya udah lama. Ketika dicabut protesnya sama Tuhan luar biasa. Dan itu merupakan suatu siksaan bagi daging. Tapi teman-teman kalau kita merelakan diri untuk kita diproses seperti itu, terjadi pemecahan kulit, brokenness. Semakin lama yang kita temukan, semakin indah karakter Tuhan terbentuk dalam diri kita. Kita bisa merasakan bagaimana akhirnya kita mempunyai satu hal yang kita rasakan dalam kerendahan hati, kelemah lembutan.
roh yang mengampuni, sifat yang mengampuni, pikiran Kristus yang bisa mengarahkan kita kembali kepada kehidupan yang selanjutnya yang Tuhan tentukan, yaitu mengarah kepada kepenuhan Kristus. Oh, ini yang namanya mengampuni. Oh, ini yang namanya rendah hati. Oh, ini namanya kelemah lembutan. Oh, ini yang namanya penyangkalan diri. Oh, ini yang namanya kemudian kalau kita mulai bisa terus-menerus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dengan mudah kita bisa melupakan semua apa yang mereka lakukan pada kita. Kita bisa mengerti apa itu mengampuni. Sebagaimana kita diampuni oleh Tuhan. Sebagaimana kita dipulihkan oleh Tuhan. Sebagaimana kita bisa dijamah oleh Tuhan. Orang dunia ini butuh jamahan. Tapi kitalah dulu yang pertama kali mendapat jamahan Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang menjadi sahabatnya Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita berhak untuk mendapatkan lawatan Tuhan lebih dulu. Dan lebih membangun diri kita dalam kasih daripada orang-orang dunia. Ini yang menjadi privilege bagi kita, teman-teman. Kalau kemudian Tuhan sediakan itu bagi kita, jangan lewatkan kesempatan itu. Kemudian kalau Tuhan ngubahin kita masuk ke dalam kepenuhan dirinya, ya. Hal yang membahagiakan Tuhan adalah ketika kita semakin mirip dengan. Mengapa? Karena memang dalam tubuh kita ini ada rohnya. Rohnya ini butuh tubuh. Sebagaimana si zat pun butuh tubuh, roh Tuhan pun butuh tubuh. Ia butuh tindakan-tindakan kita. Ia butuh langkah-langkah kita. Ia butuh pikiran kita. Pikiran yang seperti apa? Pikiran yang sama dengan pikirannya. Bagaimana kalau kita punya sama pikirannya dengan Tuhan? Kalau pikiran kita yang lama diserahkan kepada Tuhan, ganti dengan pikiran yang baru yang dari Tuhan. Cara berstrategi, cara apa yang sedang Tuhan ingin lakukan pada kita. Dengan kita bilang, Tuhan apa yang kau mau? Silakan Tuhan, aku ingin dengarkan apa rencanamu hari ini. Memang seakan-akan seperti hal yang hal yang religius, tapi ini jauh dari religius. Hal yang kemudian seperti orang kebanyakan lakukan, tapi ini bukan orang-orang yang kebanyakan lakukan. Orang-orang yang banyaknya lakukan di luar sana adalah mereka bikin rencana. Mereka bikin satu strategi agar mereka tidak kecewa, aman, ya. Mereka mengalami satu kenyamanan tertentu, tapi justru Tuhan menghilangkan semuanya itu. Untuk kita bergantung penuh sama Tuhan. Kita hilangkan kenyamanan. Kita hilangkan keamanan. Bahkan kita mendapatkan damai sejahtera yang bukan dari dunia ini. Dan ini diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai anak Allah. Ya, teman-teman. Ya, Yohanes 7 ayat 37. Saya minta yang bacanya sekarang. Adakah Ibu Soraya? Ada Pak, Yohanes 7 ayat 37. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa saja yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Amin. Terima kasih Bu Soraya. Saya lupa loh, kita janjian kapan ya, Bu? Oh, enggak apa-apa. Nanti. Saya iya. No, Kemarin enggak apa-apa. kemarin saya ada acara mendadak, mohon maaf Bu, saya lupa. No, enggak apa-apa. Oke, makasih Bu pengertiannya. Saya banyak Enggak. Ya, enggak apa-apa. ya, mohon maaf. Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Terima kasih Bu Soraya pengertiannya. Terima kasih. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa saja yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ini ceritanya luar biasa loh. Ini ceritanya latar belakangnya adalah ketika perayaan Sukot sebetulnya. Siapa yang sekarang lagi banyak mendengar orang-orang Kristen lagi merayakan Sukot? Siapa yang mendengarkan itu? Siapa yang tahu? Orang-orang Kristen di gereja-gereja mana itu lagi rayakan Sukot? Saya kasih Di tahu ya. Semarang ada, Pak. Kok Banyak. heboh ya? Kenapa heboh coba? Itu hari raya orang Yahudi loh sebetulnya.
Dan kita sebagai orang di luar bangsa Yahudi nggak usah rayain perayaan Hari Raya Sukkot itu sebetulnya, meskipun memang punya makna yang mendalam. Oke, tinggal penggenapan janji Tuhan di hari raya berikutnya yang nanti akan tergenapi. Tapi saya kasih tahu ya, ini sendiri terjadi pada saat Yesus ada di muka bumi waktu itu. Serius, sungguh. Dan orang Israel masih merayakan Sukkot. Bagaimana nenek moyang mereka itu hidup di padang gurun dan mereka membangun pondok-pondok dari apa? eh, dari pohon ya. Dari daun-daun apa sih namanya, saya lupa. Dan mereka bangun pondok. Mereka memperingati bagaimana nenek moyang mereka tinggal di pondok-pondok. Dan yang terjadi di hari terakhir itu, mereka membawa air. Dan mereka mempersembahkan air itu di depan Tuhan. Mereka berbondong-bondong mencurahkan air dan mereka mempersembahkan itu di depan Tuhan. Dan ketika mereka lagi berbondong-bondong bawa air itu dan menyerahkan persembahan itu di depan Tuhan, Tuhan Yesus berdiri di hadapan mereka dan lebih tinggi dari mereka. Mereka melihat Yesus dan Yesus ada di puncak bukit tertentu. Siapa yang haus datang kepadaku, dan daripadanya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Teman-teman, apakah teman-teman punya ekspektasi? Apakah pernah teman-teman punya satu mimpi? Misalnya, oh saya mau liburan, oh saya mau pelayanan, oh saya mau melakukan tugas apa namanya, tugas kunjungan untuk datangi, seperti datang ke pelosok-pelosok di hamba Tuhan penginjil, dan saya rindu berdua seperti gitu. Misalnya gitu ya. Dan teman-teman menanti-nantikan hari itu sampai dengan berpuasa, kemudian dilawat Tuhan secara pribadi, dan ketika kemudian melayani dengan sungguh-sungguh, misalnya ada kebaktian KKR di daerah, mengunjungi orang sakit, mendoakan orang sakit, dan kemudian melaluinya beberapa hari di wilayah itu dan wilayah yang lain. Kemudian setelah pulang misalnya teman-teman, seperti kehabisan satu ekspektasi, seperti kehabisan satu hal yang menjadi passion selama ini. Habis ini ngapain ya? Oh ya udah deh, mending liburan dulu aja. Oh ya udah deh, mending nonton TV dulu aja. Biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengejar passion seperti itu passion datangnya dari kedagingan. Kita nggak punya lagi satu kehidupan berjenjang, bertingkat sampai dengan ke tingkat selanjutnya. Dan dengan cepat, kalau kita punya perasaan, itu bukan iman ya, itu perasaan seperti itu. Perasaan bergelut seperti itu akan cepat turun kembali menjadi orang-orang dunia kembali. Itu yang dialami oleh orang-orang Israel di masa Yesus ketika berdiri di puncak bukit itu. Mereka sedang merayakan Sukkot, tapi mereka kehilangan momentum, kehilangan esensi dari perayaan itu, bagaimana mereka dipimpin oleh Mesias, oleh batu karang. Di masa-masa perjanjian lama nenek moyang mereka di padang gurun, mereka lupa mereka memiliki juru selamat, memiliki batu karang, yang hari itu justru yang menjadi pemimpin mereka di masa itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan selama ini itu dilakukan tanpa Yesus sendiri sebetulnya. Jadi kalau ditanya ya, nanya sama saya nih, Pak boleh nggak rayakan itu? Silakan rayakan. Habisnya terus ngapain? Bingung kan? Habisnya mau ngapain? Euforia aja kan? Lagi pula sekali lagi saya katakan, kita ini bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Nggak usah rayakan yang begitu. Tapi kan ada makna di baliknya, betul. Nah, bertanyalah sama Tuhan, makna di balik semuanya itu apa? Saya kasih tahu ya, maknanya adalah tentang air yang hidup itu. Nih, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Siapa yang dari dalam hatinya mengalir aliran air yang hidup? Mereka yang datang, yang haus, datang kepada Tuhan dan minum. Dan siapa saja yang percaya kepada Yesus, mereka akan punya air yang hidup. Terus-menerus mengalir sampai selama-lamanya. Jadi orang-orang yang memiliki apa
keinginan untuk merayakan seperti itu, ternyata mereka belum memiliki air hidup dalam dirinya. Mereka membutuhkan satu wa apa, e o wac wadah untuk mereka menyalurkan kehausan mereka akan Tuhan, dan nggak pernah terpuaskan. Mengapa? Karena mereka butuhkan acara itu, bukan mereka butuhkan Tuhannya, mereka butuhkan acara ritualnya. Jangan sampai kita kemudian jatuh ke dalam satu berbagai-bagai perilaku yang kita justru menghilangkan Tuhannya. Justru kita tinggikan aktivitas rohaninya. Kita tinggikan ritualitasnya. Tapi kita kesampingkan esensi dari apa yang Tuhan ajarkan. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jelas ya? Itu persis persis sekali terjadinya seperti begitu. Air yang hidup adalah sarana untuk membasuh tubuh kita sehingga bersih dari semua kotoran yang bersifat rohani. Itu selanjutnya. Itu. Selanjutnya air yang hidup itu juga akan menjadi sarana bagi orang itu untuk membasuh orang lain dan membantunya memasuki jalur kekudusan Tuhan dan mau diubah jadi seperti Yesus juga. Jadi air yang hidup berguna untuk menguduskan sesuatu yang nempel dalam hal-hal jasmania. Oke. Tapi kotoran yang bersifat rohani pun juga nempel, bisa dibasuh oleh yang oleh air hidup yang kita punya, dan sekaligus untuk kemudian kita bisa menguduskan oleh firman orang-orang yang kita layani, membantu memasuki jalur kekudusan Tuhan dan mau diubah jadi seperti Yesus. Yohanes 8 ayat 31. Nah, ini baru kemudian tulisannya dari perayaan Sukot tadi ya. Silakan dibaca oleh Ibu Yohana, ada ya? Silakan Ibu Yohana. Ada Pak Doni. Silakan. Yohanes 8 ayat 31. Lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang Telah percaya. telah percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, makasih Bu Yohana. Sama-sama, Pak. Lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Jadi ada serombongan orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Mereka mungkin mempertanyakan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Di antara mereka ada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Oke? Apakah orang-orang Yahudi ini kemudian diseleksi lagi oleh Tuhan Yesus? Tentu saja. Setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu Tuhan seleksi lagi. Sampai dengan 3 dari 4 orang Kristen gugur imannya. Wah, di mana tuh ayatnya, Pak? Nanti baca ya, Lukas 8. Jadi Tuhan Yesus menyeleksi siapa saja yang datang kepadanya dengan kerinduan seperti itu. Dia akan memberikan hidupnya. Tapi kalau orang itu tidak berikan hidupnya bagi Tuhan, saya katakan, kematian Yesus tidak berarti apapun bagi mereka. Jadi nggak semua orang Kristen ganti hidup. Saya katakan sekali lagi ya, nggak semua orang yang datang ke Tuhan Yesus, mereka bisa mengerti arti Yesus bagi mereka. Nggak semua orang bisa ganti hidup dengan hidupnya Tuhan Yesus. Itu artinya kematian Yesus, nyawanya, kehidupannya, tidak untuk semua orang yang datang kepada dia. Hanya jika orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu mau benar-benar diubahkan seperti Yesus, maka hidup Yesus dan nyawa Yesus benar-benar berarti bagi mereka. Itu artinya ada orang Kristen yang mengesampingkan kematian Yesus. Ada orang Kristen yang menganggap rendah kehidupan Tuhan Yesus. Seperti apa Pak yang menganggap rendah orang Kristen? Dengan terus-menerus berbuat dosa. Dengan terus-menerus bikin rencana sendiri. Dengan terus-menerus membuat satu aturan sendiri. Kehidupan sendiri, cara hidup sendiri, cara pikir sendiri. Nah, itu yang membuat nyawa Yesus nggak pernah berarti bagi mereka. Itu sebabnya Yesus menyeleksi setiap orang yang datang kepada dia. Gak setiap keselamatan yang ia berikan itu berarti bagi mereka. Jelas teman-teman, ini bukan Yesus memilih-milih.
dari respon orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Itu yang ia lihat. Itu yang ia nilai sebetulnya. Ya teman-teman, hormati kematiannya dan hargai juga kehidupan yang ia tawarkan. Nah, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ini lihat ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, orang-orang Yahudi datang kepadanya. Kalau firman itu tetap, maka sebetulnya hari-hari raya Yahudi itu sebetulnya akan dikesampingkan. Kamu benar-benar murid dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran, esensi, nilai hidup, nilai yang Tuhan berikan dalam kehidupannya itu yang memerdekakan kita. Bukanlah cara ritualisme, bukanlah hari-hari raya itu sendiri yang kita rayakan, bukanlah apa yang kita lakukan secara aktivitas rohaninya, bukan. Tapi kehidupan Kristus yang ia tawarkan dan kita meresponnya dengan ganti hidup. Itulah yang kemudian menghidupkan kita dan membenarkan kita. Jelas Bapak Ibu sekalian bedanya? Jadi mudah-mudahan nggak bingung ya. Ini kebetulan lagi ngebahas ini. Ada firmannya juga. Kebenaran demi kebenaran dari firman Tuhan akan membebaskan pikiran-pikiran manusiawi yang menguasai Anda. Dan sampai pada kebenaran bahwa ternyata roh Anda sebenarnya berasal dari Dia dan derajat Anda sudah dipulihkan setara dengan Dia. Bahwa posisi kita telah dikembalikan untuk duduk bersama Sang Bapa di sebelah kanannya di sorga. Segala macam takut, khawatir, dan cemas dihilangkan dengan kesadaran akan posisi itu. Sekarang Roh Kudus membukakan pengertian bahwa Anda ternyata ikut mencipta segala alam semesta, bahkan sorga dan segala isinya, termasuk para malaikat, bersama Dia sejak sebelum dunia dijadikan. Sekarang Anda semua dipulihkannya menjadi serupa dengan Dia dalam segala hal. Sementara itu Roh Kudus akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman hidup, berjalan bersama Dia, dan makin meyakinkan kita bahwa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan di dalam kita adalah Roh Tuhan Yesus dalam kita. Bukan kita lagi. Karena si manusia lama telah semakin dihabiskan, ditiadakan. Oke. 2 Korintus 4 ayat 6. Adakah Ibu Ari? Ibu Ari ada? Mungkin ketendang sinyalnya. Ibu Dina ada? Ada Pak. Silakan Ibu. Terima kasih. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, jadi kita ini apa? Bejana tanah liat. Ya, kita ini adalah bejana tanah liat artinya apa? Kita ini adalah manusia-manusia jasmania, ya betul ya. Tapi kemudian kita telah dihidupkan kembali roh kita oleh roh Tuhan. Meskipun tampaknya seperti manusia kebanyakan. Namun yang membedakannya adalah kekuatan yang melimpah-limpah datangnya dari Allah. Dan Allah lah yang punya keinginan, Allah lah yang punya inisiatif, Allah lah yang ingin bekerja dalam diri kita. Dan setiap pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang telah Ia siapkan dalam tubuh jasmania kita ini, Allah lah yang melakukannya. Kalaupun ada satu doa yang kita nyatakan kepada orang lain, ketika orang itu dilayani oleh kita dan terjadi kelepasan, terjadi mujizat, ingatin teman-teman, bukan kita yang melakukannya, tapi Allah lah yang melakukannya. Orang dunia di luar sana juga melakukan hal itu, bukan? Iya, tapi mereka kemudian datengin orang-orang yang kemudian mereka tarik biaya-biaya tertentu. Dan dari setiap pertumbuhan berikutnya, mereka cenderung membesar dibanding
apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Kalau kemudian yang kita ketahui hari ini, kita harus semakin kecil. Yesus yang ada dalam diri kita semakin besar. Pengertian-pengertian yang kita punya hari ini, pengertian-pengertian yang diberikan kepada kita dengan luar biasa. Namun tempat kita rendah hati di mata Tuhan, ya. Tetap kepencet terus Bu Martamida, kenapa terus? Nah, ya. Soalnya tadi lagi dipanggil. Minta itu dong, ayam. Enggak ada. Kenapa sih kepencet terus nih? Nah, oke. Jadi Apa ada? kepencet ya kayaknya. Ya, jadi kemampuan datangnya dari Allah kita ya. Kemampuan bukanlah datangnya dari kita nambahin iman. Nambahin iman, nambahin kuasa, nambahin urapan. Enggak. Serius loh. Ibu Martamida HP-nya kepencet terus. Oke, makasih. Ya, jadi kemampuan datangnya bukan dari kita. Karena kalau kita punya kemampuan yang kemudian terpikir oleh kita Masukin ya. kenapa ya? Kemampuan datang dari kita karena kemudian yang terjadi kita perurapan. Saya katakan di buku ini juga nanti kita udah lihat ya. Di buku ini semua urapan itu akan diambil habis. Sampai yang tumbuhnya hanya Yesusnya saja dan urapan Yesus. Ibu Martamida HP-nya tolong dikunci. Ini masuk terus. Sorry. Kepencet lagi. Pak. Kepencet lagi mikrofonnya, mohon maaf ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Ada pertanyaankah teman-teman? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, saya teruskan kalau nggak ada. Teruskan ya. Bedanya apa? Bedanya apa? Antara apa dengan apa? Jadi apa yang menjadi perbedaan antara kita dan Tuhan Yesus sekarang? Sementara dalam diri kita ada Roh Pencipta yang menjadikan kita kemudian setara, satu rank dengan Tuhan Yesus. Jadi bukan karena kita nyamain diri dengan Tuhan Yesus, justru Tuhan Yesus yang membuat kita sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi bukan kita yang nyamain, tapi Tuhan Yesus mengangkat kita menjadi duduk bersama dengan Bapa. Di sebelah kanan Bapa, sorry. Nah sekarang bedanya apa? Yang menjadi perbedaan antara kita dan Tuhan Yesus. Dulu dia yang turun ke dunia melalui rahim Maria, lahir bertubuh manusia sebagai Yesus. Tapi roh yang ada dalamnya adalah roh Yehova yang bersatu dengan roh Yesus. Adam dulu adalah anak Allah, tapi diusir dari Taman Firdaus sebagai manusia berdosa, menjadi penuh dengan cacat dan cela, dengan pikiran dan keinginan daging yang buruk, tabiat yang rendah sifatnya, telah kehilangan kemuliaan sebagai anak Allah. Dan kita adalah keturunan manusia seperti itu. Seperti Adam, yang penuh cacat cela, pikiran dan keinginan daging yang buruk, tabiat yang sifatnya rendah, telah kehilangan kemuliaan Allah. Sama dengan Adam. Tapi setelah roh kita dilahirkan baru, roh kita telah menyatu dengan roh Yehova dan roh Yesus. Kita menyatu dengan roh Yehova dan roh Yesus. Kemuliaan itu telah dipulihkannya. Mengapa roh Yehova disebutkan di sini? Karena roh Yehova lah yang telah lahir dari Allah Bapa sendiri. Oke. Roh Yehova itu kemudian hidup dalam rahim Maria, dikandung oleh Roh Kudus menjadi Yesus Kristus, dan roh Yesus itu ya yang menyatu dengan roh Yehova itu ya kemudian menyatu dengan roh kita. Jelas ya?
baru kita beroleh kemuliaan yang sama dengan kemuliaan Allah. Jelas Bapak Ibu sekalian teman-teman? Mudah-mudahan nggak bingung ya. Roma 3 ayat 23. Oke, saya minta siapa yang mau baca boleh? Saya. Silakan Pak Jeff. Senang berjumpa Pak Jeff. Makasih. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih Pak Jeff. Yohanes 17 ayat 22. Ada Ibu Enda? Pak. Ya, terima kasih. Yohanes 17 ayat 22. Betul. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Amin. Terima kasih Bu Enda. Terima kasih Pak. Untuk saya mengilustrasikan kedua ayat ini yang luar biasa indah adalah waktu hari Minggu kemarin saya dan istri setelah ibadah ya dari gereja, saya kebetulan bagiin firman setelah perjamuan kudus. Saya bagiin firman. Kemudian yang saya bagikan itu adalah dua dunia, dua roh, ya, tentang manusia rohani lah, ya. Setelah perjamuan kudus, saya bagikan firman. Setelah menerima perjamuan kudus, saya bagikan firman. Tentu saja ada satu kebenaran yang saya terima dari ibadah itu. Meskipun saya membagikan firman, tapi saya yang kemudian diberkati oleh firman itu sendiri. jadi jadi bukan kemampuannya dari saya, bukan. Tapi Tuhan sendiri yang kemudian memberkati saya lewat firman-Nya. Oke. Kemudian, ceritanya kami makan siang. Ya. Kami makan siang ke daerah utara Bandung, ke daerah Lembang. Kalau teman-teman yang pernah ke Bandung, tahu dong Lembang tempatnya dingin. Dan kalau hari Minggu itu macetnya minta ampun. Tapi nggak apa-apa karena memang ingin mengajak istri saya jalan-jalan ke atas untuk makan siang. Saya makan siang di sana dengan tempat yang sudah kami tuju. Tapi menjelang tempat yang kami tuju itu di pertengahan jalan ada satu restoran, saya nggak sebutkan namanya, yang berlabel masakan Sunda, jadi masakan daerah. Itu terkenal di Bandung itu masakan yang enak, katanya begitu. Dan kami belum pernah nyoba makan di situ. Tapi teman-teman Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi satu halangannya adalah kok saya nggak hatinya ke sana gitu loh. Kok saya nggak berniat betul-betul untuk makan di situ. Rasanya nggak mau aja gitu. Tapi berhubung karena belum nyobain, belum nyobain dan sementara banyak orang bilang ini enak gitu ya. Akhirnya saya parkirlah di situ dan saya turun, kemudian kami makan di situ. Dan tahukah Bapak Ibu teman-teman, ini yang terjadi luar biasa. Ketika begitu kami pulang, itu rasanya perut ini mau meledak. Ini rasanya kepala ini kayak naik roller coaster. Ini rasanya ingin buang sesuatu dari tubuh saya. Benar-benar ini suatu perasaan yang nggak enak. Dan setelah dipegang oleh istri saya, "Ini kok kamu keringat dingin, ini kok badan kamu dingin banget." Betul Bapak Ibu sekalian, saya nggak melebih-lebihkan. Badan saya dingin sekali dan keluar keringat dingin. Dan kalau kemudian saya lihat langsung di kaca kendaraan saya, itu sepertinya saya membiru muka saya. Bibir saya udah biru. Bisa saya lihat langsung, bibir saya membiru, muka saya biru, mungkin orang bilang keracunan. Nah teman-teman begitu saya naik kendaraannya juga oleng, nggak lurus, oleng gitu ya. Lalu saya berhenti di satu tempat, lalu saya kemudian buka baju, lalu kemudian saya olesin pakai minyak angin. Kebetulan istri saya kemana-mana bawa minyak angin. Freshcare namanya, ini bukan iklan. Freshcare Angus Monica ya. Lalu saya oles-oles seluruh badan saya, dioles sampai ke leher, sampai ke kepala semuanya. Saya oles semuanya sebanyak mungkin apa yang saya mampu lakukan. Dan
mulai dari situ kemudian seluruh apa yang ada dalam tubuh saya dari angin, dari pundak, dari perut, dari mana, yang kata orang masuk angin tuh anginnya keluar semua. Sepanjang jalan pulang itu anginnya keluar semua. Aneh tapi nyata, padahal sebelumnya saya nggak ngerasa masuk angin. Tapi ketika saya bersantap di situ, rasanya sepertinya saya keracunan. Yang saya makan sama dengan yang istri makan, tapi kok dia nggak berdampak, saya terdampak. Lucunya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, dan tidak berhenti di situ, sepanjang malam, kan itu siang kejadiannya, sepanjang malam sampai dengan besok paginya, saya saya ke belakang terus buang-buang, meskipun nggak diare, nggak mencret, tapi buang-buangnya banyak, nggak muntah sih, cuman badan sepertinya dihabiskan gitu, sampai saya kemudian tidurnya pun keringat keluar banyak sekali. Lalu saya bertanya ya, dan memiliki pengertian seperti ini yang tadi dibilang, bahwa ternyata kalau kita sudah memiliki kemuliaan Tuhan, kalau kita udah ditebus dari cara hidup kita yang lama, mulailah berkeputusan dari Dia. Saya sarankan kalau kita memasuki satu ruangan, satu tempat, satu komunitas dengan setengah hati, mendingan jangan. Mengapa? Biasanya dia udah bilang, jangan masuk sini, jangan makan di sini, jangan nempel di sini, jangan masuk ke situ. Mendingan jangan. Karena kalau kita masuk ke situ atau nempel ke situ atau kemudian kita memaksakan diri untuk masuk ke dalamnya, biasanya memang ada gangguan. Dan ini terjadi pada saya. Nah, meskipun pada ini saya minta ampun Tuhan, minta ampun, tapi ini pelajaran yang berharga buat kita semua, agar jangan sampai masuk teritori si jahat. Betul loh itu Bapak Ibu sekalian, saya rasanya seperti apa itu ya? Seperti seperti naik roller coaster, dan itu rasanya nggak enak banget loh. Rasanya nggak enak banget. Dan badan saya udah membiru semua. Itu yang jadi saksi mata itu isi saya sebetulnya. Dia lihat langsung bagaimana perubahan dari normal ke biru dan biru ke normal lagi sampai dengan seharian. Semalaman itu saya buang-buang itu dia sampai ngeliat sendiri. Nah, mari kita bahas. Karena semua orang telah berbuat dosa, semua orang tanpa terkecuali. Ya, ada dosa yang kemudian dibuat oleh Adam dan itu dosa turunan, dan ada kemudian setelah itu setiap manusia berbuat dosa secara individu. Ya, jadi sudah berstatus berbuat dosa, dosa belum dipulihkan. Dan setiap perbuatan dosa itu memang ada roh jahatnya masuk ke dalam diri seseorang. Selalu begitu. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan ini luar biasa. Dan oleh anugerah kita dibenarkan. Dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kita diberikan penebusan, tempat kita yang terkutuk, tempat kita yang kehilangan kemuliaan Allah, tempat kita yang berstatus sebagai orang pendosa, itu ditukar oleh Yesus. Kitanya masuk menjadi orang yang dibenarkan, bukan dengan perbuatan kita. Jadi kalau kita berbuat benar hari ini itu karena pembenaran yang Ia lakukan lewat apa yang Ia anjurkan untuk kita melakukannya. Itu pembenaran, bukan karena tindakan kita benar. Kita kemudian dibenarkan Tuhan Yesus seperti begitu dan kita bertindak benar, tanda kutip. Kemudian dampaknya apa? Kita menjadi lebih benar dari orang lain? Enggak kayak gitu kan. Tapi kita beroleh kemurahan Tuhan untuk dibenarkan hingga kita tetap menjadi orang yang rendah hati di depan Tuhan, tidak lebih kudus dibanding orang lain. Nah, ini penting tuh. Mengerti teman-teman? Sementara orang dengan perbuatan kudusnya dan orang berbuat benarnya luar biasa, cenderung akan ninggiin diri dibanding orang lain. Tampak lebih sempurna, tampak lebih baik, dan tampak lebih benar dibanding orang lain. Hingga pada akhirnya punya kapabilitas untuk mengoreksi orang lain, untuk mengkritik orang lain. Untuk kemudian menuding orang lain sebagai pengajar yang salah, sebagai hamba Tuhan yang tidak berkompeten dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita harus mengerti. Karena kita sedang dibenarkan oleh Tuhan, maka berolehlah hati yang rendah hati. Tetap selalu ya. Untuk tidak menuding orang lain lebih rendah
tingkatannya dibanding kita. Tapi justru kita semua sedang menuju kepada apa? Menuju kepada kepenuhan Kristus bersama-sama. Yohanes 17 ayat 22 ayat ini, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Yesus diberikan kemuliaan oleh Allah. Untuk apa? Sebagai manifestasi di muka bumi ini penuh dengan Allah. Yesus mengalami kepenuhan Allah di bumi ini. Untuk apa? Agar Allah Bapa bertindak, berkuasa, berfirman lewat diri Yesus kepada kita semua. Hari ini, kalau kita baca Alkitab, itu seolah-olah Allah Bapa langsung bertindak sebagai Bapa bagi kita. Ngomong sama kita langsung lewat firman-Nya, lewat Alkitab yang kita baca itu. Dengan kita membaca Alkitab, kita sedang mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Allah. Karena roh kita terpaut oleh karena ada roh Yesus dalam diri kita. Dan kemuliaan yang sama yang Tuhan dapatkan diberikan juga kepada kita. Supaya kita semua nih, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi Yesus membawa kita kepada kepenuhan kealahan. Kita menyatu dengan Bapa oleh hidupnya. Tanpa ada hidup Yesus, kita nggak bisa menyatu dengan Bapa. Aku dalam mereka dan engkau dalam aku. Supaya mereka menjadi satu dengan sempurna. Kelak kita semua menjadi satu dengan sempurna. Tidak ada lagi diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Dan itu hanya terwujud oleh karena ada Yesus yang membawa kita masuk kepada kealahan. Fungsinya apa? Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Tujuannya agar kita sempurna jadi satu adalah agar ternyata kita bisa mengenal siapa Bapa dan bagaimana kasih Bapa melanda kita hari ini. Dampak dari aktivitas Bapa yang kemudian melawat kita itu karena kepenuhan Kristus membawa kita kepada Bapa. Bapa yang beraktivitas dalam diri kita untuk menyuarakan. Nah, pekerjaan-pekerjaan Allahnya apa yang lewat diri kita? Membawa banyak orang kepada kemuliaan yang sama yang Tuhan dapatkan dari Bapa. Untuk kemuliaan yang sama itu melawat mereka juga, mengikat mereka juga agar mereka terperangkap jadi satu kawanan, satu gembala yang gembalanya adalah Tuhan Yesus. Mereka semua, kita semua mesti lebih lagi mengenal Tuhan Yesus. Sekali lagi, untuk apa? Untuk kita dibawa kepada kepenuhan kealahan bersama-sama dan kita menjadi keluarga Allah yang besar di mana-mana. Kita keluarga loh, teman-teman. Lalu sesudah itu Roh Kudus membantu kita membuang semua kedagingan dan celah kita. Ya, celah kita. Lalu diberinya pikiran Kristus, lalu diberikannya kembali otoritas kepada kita sebagai anak Allah, lalu sebagai pencipta didudukannya di sorga bersama-sama dengan Bapa Surgawi. Maka tercapailah kehendak Allah Bapa sebelum dunia diciptakan oleh Yehova atas perintah Bapaknya, yakni membuat kopi atau cloning Tuhan Yesus di bumi agar beroleh sebuah keluarga Allah yang sempurna. Dengan Tuhan Yesus sebagai anak sulung, semua saudara itu di sorga dan kemudian di langit baru, bumi baru kelak. Jadi tujuannya adalah Allah bentuk keluarga. Isi dari Alkitab, Allah ingin membentuk keluarga. Simpelnya gitu Bapak Ibu sekalian. Yohanes 1 ayat 11. Silakan. Ibu Yunika boleh baca, tolong. Ada Bu Yunika? Bu Yunika lagi keluar. Oke, Bu Helvi ada? Yohanes 1 ayat 11. Ya, ya Pak. Terima kasih, Bu. Halo Pak Doni. Halo, terima kasih. Ya. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke, makasih Amin. Bu Yelvi. Ya, Pak Doni. Efesus 2 ayat 6. Ibu Lan ada? Ibu Lan. Ya, terima kasih. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Terima Amin. kasih Ibu Lan. Berikutnya Ibu Mundi ada? Efesus 4. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Efesus 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia yang menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Terima kasih Bu Mundi. Sama-sama, Pak. Ya, Yesus datang kepada miliknya. Yesus datang kepada ciptaannya. Tapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya, nah ini kan ada pemisahan juga. Orang yang menerima Yesus diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi ini Yesus membawa kita kepada kealahan, untuk menjadi anak Allah kembali. Dengan cara menghabiskan manusia lamanya, kemudian cara pikirnya hingga ada terbentuk karakter ilahi dalam diri anak-anak Allah. Ya, itu yang menjadi kerinduan Allah kita lewat diri Yesus. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Yesus, Allah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi Allah berikan posisi di sorga loh. Di mana sorganya ya? Ini di dalam Alkitab di Efesus 2 ini di sorga aja, di dalam sorganya Allah kita. Tapi tempat yang ada di Ibrani jelas bahwa tempat itu adanya di sebelah kanan Bapa. Tepat di posisinya Tuhan Yesus. Jadi kita ini ketika menerima Tuhan Yesus, kita diberi tempat di posisinya Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Untuk apa? Lihat ini ya. Di tempatnya Tuhan Yesus, kita beroleh apa? Di masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya. Kalau kita mengerti anugerah, itu diberikan. Itu diberikan dengan cuma-cuma. Tapi betul ini ada satu syarat yang mesti kita ketahui. Enggak lewat tanpa syarat, enggak. Kekayaan anugerah diberikan kepada orang yang ada dalam posisi itu. Duduk sebelah kanan Bapa, duduk bersama-sama tepat dengan Yesus. Jadi dalam posisi anak Allah, kita adalah orang-orang anak-anak Allah yang menjadi objek untuk menerima kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah. Tambahannya, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi enggak salah kalau kita diberikan anugerah tanpa syarat. Oh, salah besar. Syarat bahwa kita akan beroleh anugerahnya kalau apa? Kalau kita ada di posisi anak Allah itu. Sementara banyak pengajaran di luar sana tanpa syarat kita diberikan anugerah. Oh, kata siapa? Enggak lah. Teman-teman, kita diberikan anugerah dengan syarat kalau ada di posisi itu. Kalau nggak ada di posisi itu, kita nggak beroleh anugerah. Kita berjuang untuk mendapatkan seolah-olah anugerah dari Allah, tapi itu upaya kita. Artinya, kalau kita berupaya seperti begitu, kita masih ada di luar Kristus. Bedanya jelas ya. Efesus 4
ayat 21. Kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran dalam dia. Ya, dari posisi itu kita telah mendengar tentang siapa Yesus dan menerima pengajaran di dalam Kristus menurut kebenaran yang nyata dalam diri Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Mengapa harus kita tanggalkan manusia yang lama di posisi itu? Sekali lagi ini bersyarat. Kalau kita masih pakai manusia yang lama, ingat ini, manusia lama menuju kepada kebinasaan. Mengapa manusia lama menuju kepada kebinasaan? Karena manusia lama dihidupkan oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Ini syarat. Kalau kita masih pakai manusia lama, nggak mungkin kita dapat anugerah. Bagaimana kita bisa tinggalin manusia lama? Supaya kamu dibaharui dalam roh pikiran. Dan mengenakan manusia baru. Manusia baru dan tanggalkan pikiran yang lama. Tanggalkan roh pikiran yang lama untuk ganti dengan yang baru dari Tuhan Yesus. Itu pun syarat. Mengapa syarat? Karena kalau kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan oleh Allah dalam diri Yesus dan kita tinggal mengenakannya. Karena itu adalah syarat bagaimana Allah menetapkan anak-anak untuk hidup seperti Dia yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan, kita kenakan Kristus dan mempercayai Dia sebagai kehidupan yang baru yang kita mesti hidupi terus-menerus. Maka kita hidup benar dan hidup kudus dalam kekudusan dan kebenaran yang sejati. Mengenakan manusia baru ialah mengenakan Yesus yang rohnya telah Anda undang masuk ke dalam Anda. Dia sudah disempurnakan oleh Bapaknya. Dibentuk jadi manusia Allah, Anda tinggal mengenakannya. Ya, jadi Yesus disempurnakan dalam hal ketaatan. Kita pun sekarang menerima ketaatannya. Ya, Ibrani 2 ayat 10. Nah, boleh Bu Inika tolong baca. Silakan. Bisa dibaca Bu Yunike? Kekunci Pak, katanya itunya nggak bisa dibuka. Apanya? Kekunci. Oh, Nah, itu bisa. Ya mic-nya Pak. mic-nya kekunci. Kok bisa Iya. ya? Apanya? Oh ya sudah, Bu Marta Mida deh boleh. Silakan. Iya Pak, terima kasih. Iya. Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Ya, ini nanti kita bahas. Makasih Bu Marta. 1 Timotius 6 ayat 10. Yang belum baca adalah Ibu Lis ada? Ibu Lis atau Ibu Iren ini? Ibu Lis atau Ibu Iren? Silakan. Mungkin lagi tidak mendengar. Oke, kembali ke awal. Ibu Soraya lagi ada? Iya, Pak. Terima kasih. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Amin. Terima kasih Bu Soraya. Tolong dicek WA saya ya Bu. Saya barusan kirim WA. Oke, mari kita bahas. Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Allah yang menciptakan segala sesuatu ya. Bukannya Tuhan Yesus Pak? Iya, Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatu. Bukannya firman Pak? Iya, firman yang menciptakan segala sesuatu. Yang firman itu telah jadi manusia. Manusia Yesus namanya. Jadi secara langsung Yesus adalah yang menciptakan segala sesuatu. Tapi Yesus menciptakan segala sesuatu berdasarkan keinginan Bapaknya. Tidak jauh dari itu. Jelas ya teman-teman itu ini yang harus kita ketahui bahwa Allah
menghidupkan segala kerangka berpikir dalam Tuhan Yesus, tapi Yesus sendiri sebagai eksekutornya, penciptanya. Oke? Allah juga yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Ini nih. Jadi yang punya inisiatif sejak awal untuk dimuliakan kembali anak-anak manusia adalah Allah juga. Karena Allah pun ternyata menyempurnakan perintis. Ini ada di bahasanya TB2 ya. Forerunner dalam bahasa Inggrisnya. Forerunner. Orang yang berdiri di depan. Orang yang berjalan di depan. Orang yang berlari di depan. Itu Yesus. Mengapa? Memberikan teladan kepada setiap anak-anak manusia seperti dia. Menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Saya kemarin bahas itu di kebaktian gereja tentang sahabat yang saya baru dapatkan kemarin-kemarin. Bedanya sahabat dengan hamba. Hamba itu nggak mengerti apa yang berbuat tuannya. Tapi kekuatan sebagai hamba Tuhan adalah bahwa kita melakukannya dengan dengan tulus, tanpa ingin dapatkan upah. Itu hamba Tuhan. Tuhan upahi, iya tahu sih, tapi nggak ngejar ke sananya. Itu hamba, kekuatannya di situ. Dan sebagai hamba Tuhan, kita tidak memusingkan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan. Serius. Jadi pokoknya ngelakuin apa yang Tuhan inginkan aja. Itu sebagai hamba Tuhan. Nah, sebagai sahabat, bukan naik profesinya, bukan. Tapi ini multi peran dalam orang-orang Kristen, orang beriman. Sebagai hamba, kita pun juga harus seperti sahabatnya Tuhan Yesus. Karena sahabat Tuhan Yesus adalah mereka yang terbilang sebagai orang-orang yang sama terlahir dari rahimnya Bapa. Itu tuh. Orang yang sama-sama lahir dari kandungannya Bapa, dilahirkan dari Bapa Surgawi, sahabat, dan terlahir dari penderitaan. Lewat jalur Yesus menderita, dan juga kasih-Nya yang tercurah bagi orang-orang. Bagi segala makhluk. Jadi kita lahir dari kandungan yang sama dari Bapa, seperti Yesus. Kita pun lahir dari penderitaan. Sebagaimana Yesus menderita di muka bumi ini. Karena di bumi ini kita menderita sebetulnya. Dan kita pun lahir dari kasih Allah yang mempunyai satu jalan panjang dan kekekalan. Bagaimana kita hidup seperti Dia, seperti Yesus. Itu baru namanya sahabat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya temukan di mana arti itu sahabat. Saya baca dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Sahabat yang dimaksud di situ adalah ketika ia mengucapkan itu pada murid-muridnya. 11 muridnya, bukan 12 muridnya. Ketika ia mengucapkan itu minus Yudas, karena Yudasnya sudah kerasukan roh jahat dan keluar dari perjamuan malam Paskah. Jadi Yesus sekali lagi ya, menyeleksi manusia-manusia pengikutnya. Sampai dengan ia pun menyeleksi murid-muridnya, rasul-rasulnya. Untuk jadinya hanya 11 orang saja yang dibilang sebagai sahabat. Minus Yudas Iskariot. Tapi panggilan Tuhan kepada Yudas Iskariot tetap sebagai sahabat, sebagai rasul dan sebagai hamba. Tapi tidak sebagai sahabat. Panggilannya tetap sebagai rasul, tapi kemudian dia tidak melaksanakan apa yang Tuhan mau. Efeknya buat kita apa? Kita pun terpanggil. Terpilih itu adalah soal respon. Kita menjadi pemenang adalah hasil dari respon kita. So, kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus, adalah setiap anak-anak Allah yang pada hari ini sedang juga disempurnakan oleh kasih Allah. Benar-benar taatkah kita? Kalau tadi saya bilang sebagai hamba dan sebagai sahabat, satu lagi posisi yang harus kita jalani. Sebagai anak. Kalau anak, posisi anak itu adalah kita bagian dari Bapa. Kalau kita bagian dari Bapa, itu bisa terjadi kalau ada keanakan dalam diri kita. Siapa yang bisa membuat kita menjadi anak-anak Allah? Yesus. Sonship, keanakan. Bagaimana seorang anak butuh bapaknya. Adam diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah jadi manusia. Langsung, tanpa berposisi sebagai anak dulu. Jadi Adam itu sebetulnya belajar
tentang ketaatan dan free will dan dia gagal, dari proses ketaatan itu yang ia dapatkan tidak seperti Yesus ketika disempurnakan ketaatannya di bumi. Yesus dari Yehova yang kemudian turun menjadi manusia, ia mesti menjadi bayi, janin dalam kandungan Maria. Kalau Adam tidak. Dan Yesus bertumbuh dengan secara jasmania dan secara ukuran roh di hadapan Allah. Adam tidak. Adam ketika memilih pilihan dan salah, dia telah mempergunakan pilihannya, free will-nya dan salah. Dan kemudian seluruh manusia jatuh ke dalam dosa. Yesus dari sejak awalnya sendiri membangun satu jalan bagi kita. Dari setiap posisi-posisi itu kita bisa mengerti bahwa Yesus membangun fondasi yang lebih jelas tentang menjadi manusia di bumi. Tepuk tangan semuanya. Nah, teman-teman, ini yang terjadi ya sebetulnya. Kita tuh lagi disiapkan seperti Kristus sebetulnya, bukan seperti orang Kristen kebanyakan. Jadi jangan seperti orang Kristen kebanyakan yang nggak pernah merespon sesungguhnya pengorbanan Yesus. Ya, memang nggak semua sih. Tapi nanti kan diseleksi lagi Tuhan Yesus. Karena seakar segala kejahatan ialah cinta uang. Baik itu cinta uang ini suara yang berlebihan uangnya atau yang berkekurangan uang. Cinta uang pun berarti seseorang yang berkekurangan tapi kemudian begitu terikatnya kepada kekurangan itu, maka cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tapi engkau, hai manusia Allah. Nah, manusia Allah itu bukan orang yang cinta uang. Dan bukan karena bekerja dan memburu uang menjadi pusat kehidupannya. Tapi manusia Allah apalah? Apa itu manusia Allah? Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Materi di dunia ini. Bagaimana kita taat? Ya, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kalau ini hidup dalam semuanya itu, dalam pekerjaan, aktivitas kita sehari-hari di muka bumi ini, maka kita sedang melandasi hidup manusia Allah. Seperti apa yang telah Tuhan juga nyatakan kepada kita sejak ia dalam kandungan Maria. Jadi perbedaan Anda dengan Tuhan Yesus adalah beda sejarah perkembangannya saja. Beda sejarah permulaannya saja. Yesus adalah manusia yang dimasuki roh Yehova sejak itu dari rahim ibunya. Sedang Anda setelah lahir jadi manusia lalu, sekian tahun hidup dalam dosa, sempat dididik dengan buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat, memiliki pikiran manusia daging, lalu setelah mendengar berita Injil, baru dilahirkan baru dengan menerima Tuhan Yesus, berarti menerima roh Yehova juga. Setelah itu, Anda harus dibersihkan dari manusia lama Anda, diangkat derajatnya menjadi anak Allah, kemudian pikirannya diganti dengan pikiran Yesus, dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kepenuhan Tuhan Yesus, dan kemudian dipenuhi dengan kepenuhan kealahan. Dengan catatan itu terjadi kalau Anda harus taat. Kalau nggak taat ya nggak mungkin terjadi. Makanya bergantung dari respon. Respon itu kemudian menentukan bagaimana perjalanan kita di muka bumi ini bersama-sama dengan Roh Kudus untuk menanggalkan sifat-sifat yang masih ada yang tinggal dalam manusia lama Anda. Itu manusia lama kita, sorry. Oke, ini sebentar lagi saya akan habiskan dulu ya. Satu sub lagi. Hikmat bagi kalangan yang sudah matang. Ini artinya di kalangan yang sekarang advance. Yang sudah mengerti ini, tahap selanjutnya adalah ini. Sebenarnya banyak hikmat yang diajarkan dalam pemuridan revival ini semua telah dikaruniakan kepada kita melalui pewahyuan oleh Tuhan. Terutama melalui Rasul Paulus yang telah menuliskan semua hal ini dalam Alkitab. Hanya banyak tulisan Paulus begitu dalam hingga sukar difahami. Dan yang belum teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan bagi dirinya sendiri, kata Petrus. Persoalannya adalah, apakah Anda telah cukup matang untuk memahaminya? Nah, jadi ini yang dipergunjingkan oleh berbagai macam hamba Tuhan. Dan juga dipergunjingkan oleh orang di luar sana yang kemudian menyerang kekristenan dengan pikiran mereka yang duniawi. Mencari salahnya terus. Ya, teman-teman, kalau kita mendengarkan YouTube khotbah siapapun, jangan cari salahnya. Cari kemudian maksud Tuhan dalam setiap khotbah itu. Dalam diri kita itu punya filter juga. Ikuti itunya.
Jangan salahkan si hamba Tuhannya, salahkanlah kepada setiap keinginan-keinginan hati kita yang cari kesalahan-kesalahan. Jangan sampai kita terjebak kepada pikiran-pikiran negatif terus ya. Korintus 2 ayat 3. Silakan Pak Jeff. Pak Jeff, silakan. Ya. Pak Jeff ada? Ya. 1 Korintus, bentar ya. 1 Korintus 2 ayat 3. Ya. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Oke. Ayat 4, baik perkataanku. Ya. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sesungguhnya demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Amin. Ya. Terima kasih Pak Jeff. Ayat yang ke-9-nya saya minta Ibu Monik. Saya, Pak. Betul. 1 Korintus 2 ayat 9 ya, Pak. Betul, Bu. 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Terima kasih Bu Monika. 2 Petrus 3 ayat 15. Ibu Dina, silakan. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan seperti yang telah dituliskan kepada kamu oleh Paulus, saudara kita yang terkasih, sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dilakukannya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang hal-hal ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka lakukan dengan tulisan-tulisan yang lain. Terima kasih Bu Dina. Nah ini ya, mari kita bahas. Jadi ada hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Jadi hikmat ini diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kita kepada setiap orang percaya untuk mengenal isi hatinya dan kerinduannya. Oke, ini yang perlu kita harus ketahui. Tapi diberikan kepada mereka yang telah matang. Artinya apa? Mereka yang telah menerimanya dengan segenap hati dan diubahkan pada tingkat tertentu hingga mereka akhirnya memiliki satu pandangan yang baru yang dari Tuhan. Oke? Dan ketika mereka mendapatkan itu, ya, cara menuliskan hikmat yang mereka dapatkan itu bisa jadi enggak sesuai dengan iman atau tingkat pengertian orang-orang yang membacanya. Contohnya tulisan Paulus. Paulus menuliskan berbagai macam tulisan-tulisan yang luar biasa dalamnya, hingga perlu dipimpin pula kita untuk membacanya oleh Roh Kudus. Tapi kalau kemudian setiap orang yang membaca tulisan Paulus ini tidak dipimpin oleh Roh Kudus, artinya dipimpin oleh buah dari pikiran-pikiran yang keracunan dari buah pohon baik dan jahat, artinya punya nilai yang berbeda dengan apa yang Tuhan nyatakan lewat Paulus,
Setiap orang yang punya kecenderungan untuk mengarah kepada kepentingan pribadi akan memakai tulisan-tulisan dari Paulus itu untuk kepentingan pribadi mereka. Bahkan untuk kemudian memecah belah orang Kristen. Dan ini kemudian dipakai oleh orang-orang di luar sana untuk mereka menuding orang Kristen sebagai orang-orang yang keluar dari Kristus karena Paulus lagi membangun kerajaan sendiri di luar Kristus. Padahal sebenarnya nggak seperti gitu. Nah, mengapa kemudian kita memerlukan pimpinan Roh Kudus? Lihat ini teman-teman. Ayat yang kita baca tadi dalam 2 Petrus 3:15. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan seperti yang telah dituliskan kepada kamu oleh Paulus saudara kita yang terkasih sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Paulus menuliskan berbagai macam tulisan-tulisan yang ini perlu kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menggalinya langsung kepada setiap tulisan-tulisan yang dituliskan oleh Paulus itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Tapi penyampaiannya tentu saja ada keterbatasan. Oke. Penulisannya mungkin saja ada keterbatasan. Hingga kita perlu kepada Sang Penolong kita, itu Roh Kudus, untuk kemudian membantu, mengolah, memperdalam apa sih yang sebenarnya diajarkan oleh Paulus kepada kita, yang diajarkan yang sama oleh Roh Kudus kepada Paulus. Hal itu dilakukan oleh Paulus dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang hal-hal ini, tentang pewahyuannya. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Mengapa sukar difahami? Karena ia menuliskan kembali dengan bahasa manusia. Ia dapatkan dari bahasa yang ia dapatkan berupa pengertian dari sorga, dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus, dari Bapa. Maka untuk menuliskan kembali ini perlu style, perlu satu kehidupan, perlu satu pimpinan dari Roh Kudus juga agar kita orang-orang yang tidak memahami dan tidak teguh imannya, kita akhirnya bisa dipurtabalikan menjadi kebinasaan kita sendiri. Ya, mengapa ini dituliskan oleh Petrus? Karena kemudian banyak orang-orang Yahudi, orang-orang yang di luar Kristus tapi mereka ngakunya rasul-rasul, ngakunya guru-guru juga, mereka memutarbalikkan tulisannya Paulus karena mereka tidak memahami, mereka tidak teguh imannya, mereka memutarbalikkan apa yang dibagikan oleh Paulus. Mereka membuat setiap pikiran-pikiran yang terlintas dalam pikiran mereka ketika mereka membaca, mereka menghidupkan itu dan mengajarkan kepada banyak orang hingga meleset apa yang diucapkan, diajarkan oleh Paulus dalam tulisan-tulisannya itu meleset jauh dari target. Mengapa? Karena memahaminya perlu pimpinan Roh Kudus. Nah, teman-teman yang terkasih, sama seperti buku pemberian ini, teman-teman. Kalau teman-teman punya pengertian, punya satu jalan pikir, punya satu kesimpulan yang seolah-olah itu benar, ya, biasakan dulu kemudian untuk mendiskusikan dulu kepada pengajar, kepada kakak rohaninya, kepada mentornya, untuk kemudian bisa diarahkan. Karena bisa jadi kalau kita membaca selintas lalu saja Alkitab yang kita baca, dan kita punya pengertian sendiri, kita membenarkan dari apa yang kita dapatkan, kita bisa saja membagikan lagi kepada orang-orang dengan cara yang salah, dengan pengertian yang salah, dengan pengetahuan yang keliru. Karena itu saya mohon Bapak Ibu sekalian, ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, berlatihlah terus untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Cari kakak pembimbing, cari mentor, cari bapak rohani, cari kakak rohani untuk kemudian mendiskusikan kembali kalau ada pemikiran-pemikiran yang muncul dari pikiran kita. Karena kita bisa mengkonfirmasi itu menjadi satu pengajaran yang indah bagi banyak orang. Dan mereka dimuridkan, dimurid Tuhan Yesus untuk akhirnya mereka juga mengalami lawatan yang lebih indah dari apa yang kita alami hari-hari ini dari Tuhan Yesus. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, nanti di hari Sabtu atau hari Selasa atau hari Rabu mungkin ya, karena kemungkinan besar Sabtu saya nggak bisa hadir. Hari Rabu mungkinnya nanti saya akan bagikan kembali pengumumannya bila ini terjadi. Saya akan bagikan tentang pikiran Kristus. Ya, mari Bapak Ibu sekalian siapkan untuk pertemuan berikutnya untuk kita masuk ke dalamnya. Tapi kalau ada pertanyaan di hari-hari ini silahkan Bapak Ibu sekalian tanyakan langsung.
agar tidak meleset dari target. Silakan Bapak Ibu sekalian, sesi Pak, pertanyaan. saya bisa tanya, Oh Pak. boleh, silakan Bu Soraya. Yang tadi poin 23, nomor 23 yang tentang yang udah matang itu, poin nomor 23, apa bisa dikaitkan nomor 23? Ini ya. Ayat 1 Korintus 2 ayat 3. Ya. Ya, bisa dikaitkan dengan misalnya saya berbicara dalam bersosialisasi ya, dengan relasi dengan manusia gitu. Tiba-tiba gitu ada orang yang nggak suka sama satu orang, maksudnya sama kita misalnya, karena mungkin padahal bukan untuk hal yang rohanian gitu, untuk hal yang secara dunia lah, cara berpikir dunia gitu. Nggak tahu kalau saya bisa jelasin. Sesuatu hal dalam mungkin cara berpikirnya tidak sama gitu. Jadi hikmat itu mungkin berbeda ya setiap orang gitu. Hikmat berbeda. Kalau misalnya kalau saya berbicara dalam bersosialisasi bukan dengan orang-orang yang udah kenal Tuhan ya. Saya mungkin kenal juga, tapi yang benar-benar anak Allah kayak gitu. Jadi kadang-kadang ada perbedaan gitu ya di mungkin cara mereka, maksudnya tergantung juga dari pendidikan masing-masing. Jadi mungkin kita berbuat sesuatu dan tidak disukai gitu. Jadi saya pikir kalau selama kita tidak disukai, kalau kita tidak berbuat dosa, kita tenang aja kan. Nggak perlu, aduh kayaknya apa sih? Maksudnya kan kita kan, maksudnya kita disuka atau tidak disuka itu kan yang paling penting sama Tuhan gitu. Jadi kalau Tuhan gitu nggak suka kita, baru kita panik gitu. Benar nggak? Itu ada bisa dikaitkan dengan hikmat itu ya? Ya, ini hikmat di kalangan yang matang ini sebetulnya hikmat di kalangan orang-orang yang telah menerima pendidikan dari Tuhan Yesus. Dan tentu saja ini ada perubahan sikap ya, ada perubahan kehidupan, perubahan nilai hidup, perubahan nilai dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berperilaku. Tentu itu banyak yang dirubahkan oleh Tuhan Yesus. Dampaknya, responnya dari perubahan itu adalah bagaimana kita memposisikan. Jangan kita hilang damai gitu. Kalau misalnya tidak disukai orang, bukan hal secara rohani, tapi hal-hal dunia ini gitu maksudnya. Yang mungkin bagi Tuhan ya saya pikir tidak penting gitu. Karena yang saya mengerti dari pendidikan ini, ada yang banyak hal yang untuk Tuhan penting gitu. Atau bagi manusia penting, bagi Tuhan tidak penting kayak gitu. Ini dampak dari kita mengenai hikmat Tuhan itu mesti dibuktikan lewat bagaimana hidup bersosialisasi. Sebetulnya itu yang paling penting. Jadi bukan. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak suka orang gitu tanpa sebab kayak gitu. Tapi mungkin itu masalah mereka, Bu, bukan masalah kita. Ya kan? Jadi kita kita nggak apa. Justru pas kita say hello kayak gitu, tiba-tiba nggak suka kan aneh gitu. Itu masalah mereka lah. Kita nggak usah mikirin ketidaksukaan mereka pada kita nggak usah mikirin seperti begitu ya, seperti kitanya tertuduh gitu ya nggak usah juga. Respon setiap orang kan berbeda-beda dari apa yang kita dapatkan. Cuman ini respon yang kita dapatkan dari Tuhan, hikmatnya tumbuh dalam diri kita dibuktikan ketika kita menanggulangi masalah-masalah itu justru. Kitanya kemudian menjadi orang superior, eksklusif, menjadi orang yang tampaknya religius, itu justru yang Tuhan nggak suka dalam diri kita. Ini yang sebetulnya yang sedang ditanamkan dalam diri orang-orang RTM sekarang di zaman ini. Jangan menjadi orang religius tampaknya di depan orang-orang hingga membuat jurang pemisah. Ini orang Kristen dan ini orang dunia. Itu yang Tuhan sedang bongkar dalam diri kita. Kita lebih superior, kita lebih eksklusif, kita lebih rajani gitu ya. Tapi Tuhan nggak senang kayak gitu. Nggak senang justru. Hikmat itu dibuktikan ada dari perbuatan kita. Itu kan Tuhan ngajarinnya begitu. Contohnya bagaimana ia menyelamatkan perempuan yang hendak dibunuh mati dirajam oleh batu. Di mana sebetulnya ketika saat itu banyak orang-orang Yahudi mempermasalahkan itu di depan Tuhan Yesus. Kalau hukum kami bilang ini mesti dirajam. Apa katamu guru? Nah, Tuhan bilang siapa yang nggak ngerasa berdosa lempar batu pertama kali, dan sebetulnya mereka merasa berdosa semuanya dan mereka nggak berani lempar batu pertama kali.
Tapi saya percaya dan yakin kalau hari ini terjadi seperti begitu, banyak orang yang rajam. Mengapa? Karena nggak peduli urusan moral, nggak peduli soal bagaimanapun itu. Pokoknya menghidupkan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi apa kebenaran itu? Kalau kita bertemu deh dengan orang-orang yang tidak punya ya, maksudnya orang-orang ya tidak kenal Tuhan kayak gitu ya. Kan di sini kan mungkin di sana nggak banyak, tapi di sini banyak juga gitu. Di Eh mana? Di Italia. iya di Eropa gitu. Jadi kadang-kadang ya nggak, maksudnya kita nggak disukai gitu tanpa tanpa sebab gitu kayak gitu. Jadi em, ya itu juga itu kan ya itu sih itu biasa kali ya. Ya, gini, bukan karena biasa juga, Bu. Eh, jumlah orang Kristen pertama kali ketika mereka bertemu dalam Injil itu pesat sekali loh. Dan Alkitab mengatakan mereka dikasihi manusia. Mengapa? Hmm. Karena mereka mempraktekkan kasih. Nah, yang terjadi adalah hari-hari ini orang Kristen justru bikin jarak. Mengapa bikin jarak? Karena merasa mereka adalah orang-orang pilihan. Tapi mereka nggak pernah berbaur dengan dunia. Mengapa? Karena mereka takut tertular oleh dunia. Nah, saya katakan memang nggak semua kayak gitu. Tapi yang Hmm. terjadi adalah kita mesti mempunyai satu respon dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hikmat yang kita punya dari Tuhan itu sanggup untuk meniadakan uh, perasaan untuk kemudian, wah saya terintimidasi, oh saya tertuduh, oh saya terdakwa, oh saya merasa difiltrasi oleh dunia ini, apa namanya, diserang oleh dunia ini. Nah, perasaan seperti begitu nggak perlu ada lagi sebetulnya. Hmm. Jelas ya. Jadi kita hidup di dunia ini apa memancarkan terang kasih hingga kita bikin satu kerajaan Allah dalam hidup kita, dan kita seperti buku yang terbuka di depan orang-orang, tidak munafik juga. Nah, ini penting untuk kita ketahui, jangan sampai kita menjadi bikin jarak di depan banyak orang karena kita pengikut Kristus. Iya, ya. Begitu, Bu. Jadi jangan sampai kita mempunyai satu pemikiran, wah yang lain tuh membenci saya. Oh, itu mah urusan mereka sebetulnya, bukan urusan kita. Kita mah hanya menyalurkan kasih saja kepada orang-orang itu. Sekali lagi saya Iya. katakannya ini bergantung dari seberapa kita mendapatkan lawatan dari Tuhan. Sebanyak itulah kemudian kita praktekkan itu kepada banyak orang. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Soraya pertanyaannya. Oke, ada lagi yang lain? Kita berfoto bersama dulu ya. Silakan dibuka videonya sebelum pertanyaan berikutnya. Silakan dibuka videonya. Kita berfoto bersama dulu. Masih segar bugar pada jam 8. Tenang. Wah, masih banyak. Masih banyak yang segar. Ibu, oke, nggak apa-apa. Ibu Lani silakan kalau mau dibuka videonya. Bu Yunike kayaknya bermasalah ya tombol-tombolnya. Pak Jeff, Bu Yohana. Ah, ya, oke, siap. 1, 2, 3. Satu lagi. Oh, ada Ibu Lis juga. Selamat sore Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Oke. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Buku 13, saya rasa ini advance. Buku 13 ini salah satu materi yang apa namanya? Materi yang diperdalam ya dari buku-buku yang telah lampau. Buku 1 sampai buku 12 diperdalam di buku 13. Ada pertanyaan teman-teman, Bapak Ibu sekalian silakan. Tidak ada? Oke. Bila tidak ada, saya akan akhiri teman ini. Dan jangan lupa nanti saya akan umumkan apakah saya bisa di hari Sabtu apa tidak. Kalau nggak bisa saya di hari Rabu. Ketemu lagi ya teman-teman. Dan sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas setiap program yang telah kau sampaikan. Setiap kami memperoleh akses yang sekarang terbuka di depan-Mu, kami diposisikan sebagai anak Allah di tempat itu, di tempat sebelah kanan-Mu itu tempatnya Tuhan Yesus yang telah menebus kami, dan kami yang telah menerima Tuhan Yesus, kami pun didudukan di situ untuk kami
di masa yang akan datang beroleh berbagai macam anugerah dan kasih karunia-Mu, pengampunan-Mu, pemulihan-Mu, dan kami beroleh di tempat itu juga kami beroleh kesempatan untuk kami mengenal-Mu. Ya Bapa, ya Allah kami. Dan oleh kepenuhan Kristus kami pun dipersatukan kembali dengan keluarga Allah yang lain. Dan silakan Bapa Surgawi, Engkau tanamkan dalam diri kami kasih-Mu, dan dalam kasih-Mu itu ada perlindungan-Mu, ada kemuliaan-Mu, ada kekudusan-Mu, ada kebenaran-Mu yang jauh lebih tinggi dari apa yang dunia tawarkan di sini. Dan Bapa, meskipun kami ada di dunia, meskipun kami ada di bumi ini, kami sekarang berpaut dengan Engkau di sorga sana, di sebelah kanan-Mu. Dan dari tempat itu pula Engkau mencurahkan begitu banyak hikmat, pengertian, pewahyuan untuk kami. Engkau jadikan anak-anak yang penuh dengan kuasa untuk mengerjakan kerajaan Allah di bumi ini semakin meluas, semakin mengikat setiap orang-orang Kristen masuk ke dalam kepenuhan bersama-sama menjadi keluarga Allah kembali. Dan Tuhan Yesus, mari Engkau yang mengetuk pintu setiap orang untuk mereka menerima Engkau, merespon Engkau, untuk mereka ganti kehidupan, ganti nyawa, ganti hidup yang berlimpah-limpah oleh hidup-Mu. Mari Tuhan, Kau kerjakan pertama kali lewat kami semua anak-anak-Mu di tempat ini menjadi anak-anak Allah yang penuh dengan kemuliaan-Mu, anak-anak yang penuh dengan pikiran-pikiran-Mu, anak-anak yang penuh dengan kehidupan-Mu yang berlimpah-limpah, anak-anak yang penuh dengan kepenuhan Kristus dalam hati kami semua. Dan Tuhan silakan bertata dengan leluasa, berkuasa dengan leluasa, bekerja dengan seluasa mungkin dalam tubuh ini. Dan mari Tuhan, Engkau yang mempunyai kuasa itu bekerja dengan indah dalam diri kami. Roh Kudus silakan Kau lantik kami, urapi kami, masukkan kami ke dalam kesadaran bahwa dalam diri kami ada Kristus yang bekerja, ada Kristus yang bernafas, ada Kristus yang hidup dalam diri kami, dan ubah kami senantiasa untuk kami mengarah kepada kepenuhan Kristus itu. Silakan Kau buang segala macam yang lama yang kami punya, hati lama, pikiran lama, cara hidup yang lama, dan setiap pikiran-pikiran yang berpusat kepada kepentingan diri sendiri. Mari Roh Kudus Kau buang terus-menerus hingga kami mempunyai totalitas yang penuh hanya diisi oleh kepentingan sorga semata yang diwujud nyatakan dalam hidup Kristus itu. Bekerjalah penuh Roh Kudus dalam diri kami. Kami tahu bahwa Engkau begitu dahsyat bekerja dan penuh dengan kasih menguasai kami, melindungi kami dari yang jahat. Maka kami persilakan dari apa yang telah Engkau berikan pada kami dengan ketaatan seperti itu. Lindungi kami dari yang jahat, Roh Kudus, dari dunia ini, dan kuduskan kami dalam kebenaran. Diberkatilah anak-anak-Mu pada saat ini dengan setiap perlengkapan sorgawi, dengan setiap keindahan sorgawi dalam diri kami, hingga kami terus-menerus masuk ke dalam rencana Allah yang lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, temukan kembali kami di pertemuan berikutnya dengan penuh anugerah dan kuasa. Kami dinyatakan bahwa kami adalah anak-anak yang penuh dengan kemuliaan Kristus. Bekerja di dunia ini berbuah lebat. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Doni, Tuhan berkati. Pak Doni, Tuhan berkati. Pak Doni, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Sampai Doni. kembali nanti di pertemuan berikutnya. Tuhan berkati. Sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Doni.